Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Abdillah dari Universitas Nusa Putra. Saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan berjudul Manajemen Strategi. Pengertian manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Lalu ada pertanyaan, kenapa belajar manajemen strategi? Karena untuk mengetahui ilmu bagaimana strategi agar sebuah perusahaan atau organisasi dapat mencapai tujuan. Yang pertama ada elemen pertama manajemen strategi. Berkaitan dengan bagaimana manajemen menganalisa sasaran strategis, visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, elemen manajer perlu menentukan bagaimana perusahaan bisa menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak hanya unik yang berharga tetapi juga sulit ditiru sehingga mampu bertahan lama. Manfaat manajemen strategi. Manajemen strategi pada perusahaan penelitian mengidentifikasikan bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategi lebih menguntungkan dan berhasil dibanding organisasi lain yang tidak menggunakannya. Manfaat finansial. Bisnis yang menggunakan konsep manajemen strategi menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam penjualan, profitabilitas, dan produktivitas. Manfaat non-finansial meningkatkan kesadaran atas ancaman eksternal, pemahaman yang lebih baik atas strategis pesaing, meningkatkan produktivitas. Posisi strategis menurut Porter mengidentifikasikan strategi penciptaan posisi unik dan berharga yang didapatkan dengan melakukan serangkaian aktivitas. Porter menjabarkan 3 basis posisi strategis. Yang pertama, variety based positioning. Dalam arti menurut Porter pada posisi ini perusahaan berusaha memenuhi sedikit atau subset dari kebutuhan banyak orang. Yang kedua, need based positioning atau melayani sebagian besar atau bahkan seluruh dari sekelompok konsumen tertentu. Posisi ini didapatkan dengan melakukan serangkaian aktivitas dengan cara berbeda yang dilaksanakan pesaing. Yang ketiga, axis based positioning menargetkan pelanggan yang memiliki kebutuhan serupa tetapi dengan rute akses yang berbeda. Proses manajemen strategi terdiri atas 3 tahap, yaitu adanya formulasi strategi, yang kedua implementasi strategi, yang ketiga evaluasi strategi. Evaluasi strategi yaitu untuk meningkatkan ulang faktor eksternal dan internal. Yang kedua untuk mengukurnya kinerja, yang ketiga mengambil tindakan korektif. Jurus manajemen strategi terbukti jitu dalam bisnis antara lain yaitu produk leadership atau artinya keunggulan produk. Yang kedua operational excellence atau keunggulan operasional. Yang ketiga customer estimasi atau artinya keakraban kepada konsumen. Produk leadership atau dalam arti keunggulan produk. Perusahaan yang menggunakan manajemen strategis ini selalu berupaya menciptakan produk-produk dengan kualitas premium selalu on step ahead dibanding produk kompetitor. Nah, ini contoh seperti gambarnya seperti HP Nokia lama dan HP zaman Nokia zaman sekarang. Dan ada operational excellence atau dalam arti keunggulan operasional. Dalam manajemen strategis ini, yang paling utama adalah membangun proses yang efektif dan efisien sehingga mampu menekan biaya produksi.
Ini contoh gambar seperti Mall Matahari dan ada mall lain-lain juga seperti Transmart. Lalu ada customer intimacy. Dalam manajemen strategi yang paling utama adalah membangun hubungan sehingga semua pelanggan sehingga mitra bisnis yang langsung dan berkelanjutan. Produk locking strategi ini diarahkan untuk menciptakan suatu produk atau layanan yang memiliki manfaat beragam dan pengguna luas sehingga keragaman manfaat dari basis penggunaannya yang luas tersebut atau dalam arti memikat pelanggan. Contoh perusahaan ini ada yang gambar seperti perusahaan Microsoft. Model manajemen strategi, beberapa model penting yang menggambarkan input strategis bagi langkah suatu perusahaan. Salah satu di antaranya adalah model manajemen strategis berbasis sumber daya untuk profitabilitas tinggi. Model ini mengasumsikan bahwa tiap orang organisasi kumpulan sumber daya yang mempunyai dasar untuk strategi dan sumber utama profitabilitas. Manajemen strategi visi dan misi. Visi pada dasarnya merupakan gambaran yang ingin kita ciptakan pada masa yang akan datang. Dan ada analisa eksternal. Analisa lingkungan eksternal mencakup pemahaman berbagai faktor di luar perusahaan yang mengarah pada munculnya kesempatan. Dan ada juga analisa eksternal terbagi menjadi dua, yaitu ada analisa makro atau lingkungan umum. Dalam arti perusahaan tidak memiliki kendali atas perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Mikro atau dalam lingkungan industri. Lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan implikasi lebih spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. Analisis eksternal. Cara menganalisis lingkungan pertama, mengumpulkan data informasi secara verbal dan tertulis. Analisis eksternal persaingan dalam lingkungan industri menurut Porter dalam tahun 2012 mengungkapkan bahwa terdapat 5 kekuatan dan persaingan lingkungan industri. Yang pertama, threat of new strength atau dalam arti hambatan bagi pendatang baru. Yang kedua, daya tawar produk. Yang ketiga, daya tawar pembeli. Yang keempat, hambatan bagi produk pengganti. Yang kelima, tingkatan persaingan dengan kompetitor. Analisis internal ditunjukkan untuk memutuskan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan manajemen harus dapat memanfaatkan kekuatan harus dapat internal keunggulan kompetitif perusahaan. Kelemahan manajemen perlu mengidentifikasikan kelemahan agar manajemen dapat minimalis dampaknya terhadap kesuksesan terhadap bisnis. Faktor-faktor internal yaitu adanya pemasaran, keuangan, produksi, operasi dan teknik atau personalia, manajemen mutu, teknologi informasi, organisasi dan manajemen. Inti dari analisis lingkungan internal ini adalah berusaha mencari keunggulan strategi yang dipakai. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.